Selamat malam rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Oki Faisal Adam. Pada pertemuan malam ini kita akan membahas tentang balance scorecard and strategy map. Namun dalam pertemuan malam ini kita akan berfokus pada balance scorecard, sedangkan strategy map mungkin akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Teman-teman sekalian, pertanyaan yang selalu ada dalam mengelola sebuah organisasi atau entitas, yaitu mengapa kita harus bisa menilai kinerja kita sendiri? Kenapa sih kita harus menilai kinerja kita, achieve kita, target kita apa saja? Kenapa hal itu harus dilakukan? Pada malam ini itu akan kita bahas. Di Balance Scorecard pada pertemuan saat ini kita menggunakan materi dari bukunya Mr. Atkinson yang nanti akan kita share. Nah, teman-teman sekalian, pengukuran kinerja itu, jika kita menggunakan tools Balance Scorecard, kita disediakan 4 perspektif, yaitu di perspektif keuangan, perspektif pelanggan, proses bisnis, dan pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth. Jadi teman-teman sekalian, jika di balance scorecard, ketika kita akan menilai kinerja sebuah perusahaan, itu ada 4 perspektif, yaitu keuangan, kemudian customer atau pelanggan, proses bisnis, dan learning and growth atau pembelajaran dan pertumbuhan. Perbedaan yang mendasar di tools balance scorecard ini, BSC ini memberikan 4 perspektif, di mana perspektif yang ada ini itu menunjukkan perspektif keuangan dan non-keuangan. Non-keuangan itu lebih ke aset tidak berwujud atau intangible asset. Contohnya karyawan, inovasi, proses bisnis, kemudian hubungan dengan customer, itu masuk di aset yang tidak berwujud atau invisible asset. Balance scorecard ini dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton dari Harvard Business School di awal tahun 90-an. Oke, kemudian baik teman-teman. Jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa ada 4 perspektif di balance scorecard, di mana balance scorecard ini adalah sebuah manajemen tools yang menyediakan kerangka untuk menerjemahkan strategi ke dalam tindakan operasional yang diklasifikasikan ke 4 perspektif tadi. Intinya untuk apa, teman-teman? Untuk mendapatkan values atau nilai bagi perusahaan kita, di mana secara definisi values itu adalah, sebentar teman-teman, adalah nilai yang bisa disampaikan, dikomunikasikan, dan diakui, di mana berlaku untuk perusahaan itu sendiri, untuk customer, dan shareholder. Contohnya teman-teman, values itu apa sih sebenarnya? Misal saya beli HP 1 juta. Price yang saya keluarkan itu 1 juta. Namun values yang saya dapatkan itu bisa lebih dari itu atau bisa under values, kurang dari itu. Nah, tujuan dari diukurnya kinerja kita itu yaitu untuk mendapatkan value proposition kita, agar value-nya baik untuk pelanggan, untuk internal perusahaan, ataupun untuk customer. Kita masuk ke study case, yaitu di
sebuah perusahaan di US, yaitu Pioneer Petroleum, di mana Pioneer Petroleum ini adalah perusahaan migas ya teman-teman. Dia memiliki banyak SPBU di US. Ternyata teman-teman, setelah melakukan beberapa penelitian, Pioneer Petroleum ini menyadari ternyata customer yang memilih sebuah produk karena harganya itu murah itu hanya 20%. Jadi hanya 20% nih yang milih produk A. Dalam hal ini ya, memilih beli bensin, beli bahan bakar karena harganya murah itu hanya 20%. Sisanya memilih beli bahan bakar itu karena kenyamanan ketika dia mengisi bahan bakar, pelayanannya oke, ternyata sekalian belanja karena di SPBU-nya misal itu ada minimarketnya, sekalian dia istirahat, sekalian dia membersihkan diri ketika perjalanan yang panjang. Jadi bukan karena harga yang murah saja, teman-teman. Kalau perspektifnya hanya harga yang murah kita bisa menggait customer, nah saat itu perspektif itu sudah dibantahkan. Karena customer sudah mulai pintar. Kayak kita contoh, beli HP tadi yang saya jelaskan. Gak apa-apa lah beli HP mahal 10 juta, tapi ternyata kualitasnya bagus. After sales-nya oke, ketika rusak dapat garansi, ketika ngeklaim garansi ya mudah, proses bisnisnya mudah, kemudian ketika ada komplain penanganannya cepat. Nah, nggak apa-apa meskipun harga mahal, tapi after sales-nya oke. Nah, contohnya seperti itu. Jadi di era bisnis sekarang ini, harga yang murah itu belum tentu bisa bersaing, teman-teman. Ini saya hapus dulu. Kemudian itu tadi dari segi customer ya, teman-teman. Nah, sekarang dari segi proses bisnis. Pioneer Petroleum itu melakukan sebuah survei. Ternyata mengungkapkan bahwa karyawan merasa persyaratan pelaporan internal, administrasi, kebijakan, inovasi itu agak sulit. Karena apa? Karena internal prosesnya susah. Proses bisnisnya di dalam administrasi, di dalam klaim-klaim misal itu susah. Nah, maka dari itu, ini kita masuk nih, di, kalau tadi di perspektif customer, bukan hanya harga yang murah, tapi pengalaman-pengalaman yang baik, kita sekarang masuk ke proses bisnisnya. Di perspektif yang kedua, yaitu proses bisnis atau proses internal atau internal proses. Nah, ternyata internal prosesnya itu menjadi penghambat jalannya bisnis yang itu berdampak pada customer karena internal bisnisnya kurang baik, customer jadi kurang merasa puas terhadap pelayanannya, terhadap produknya misal seperti itu. Nah, kemudian kita masuk di pembahasan selanjutnya. Perusahaan itu ya menggunakan sistem pengukuran kinerja untuk apa aja sih teman-teman? Yaitu yang pertama, untuk mengkomunikasikan tujuan strategis perusahaan. Jadi karyawan tuh ngerti tujuan strategi kita tuh apa sih? Kita harus ngapain sih? Itu kita ngerti. Untuk apa? Untuk proses internal yang baik, untuk proses bisnis yang baik. Kemudian untuk memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan strategis atau strategic objektif. Lalu untuk mengevaluasi performa dari manajer, karyawan, dan unit-unit operasi. Lalu untuk membantu manajer untuk mengalokasikan sumber daya agar mendapat peluang yang produktif dan menguntungkan, profitable opportunities. Kemudian yang terakhir untuk memberikan umpan balik tentang apakah perusahaan itu bisa membuat kemajuan dalam meningkatkan proses dan memenuhi harapan pelanggan dan shareholders. Nah, ini beberapa contoh kenapa sih penilaian kinerja itu harus dilakukan. Nah, dalam hal ini kita menggunakan sebuah tools yaitu balance scorecard.
Nah, di balance scorecard ini, mengapa sih manajer itu menggunakan balance scorecard? Karena ini, baik itu finansial atau non finansial penilaian, measure itu penting untuk company strategi. Dan menurut pengalaman saya ya teman-teman, balance scorecard ini bisa dikatakan jadi apa ya, semacam trending lah di beberapa perusahaan big company. Ada beberapa kenalan saya ya yang memiliki tugas untuk menilai kinerja karyawan itu sekarang lagi hangat-hangatnya lah menggunakan tools balance scorecard ini. Karena di balance scorecard menilai kinerja sebuah perusahaan itu tidak hanya dari sisi finansial, tapi dari sisi non finansial, dari sisi aset-aset yang tidak berwujud, seperti perspektif customer, kemudian internal proses, learning and growth, itu kan termasuk aset-aset tidak berwujud yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Untuk apa menilai hal itu? Ya untuk menentukan strategi kita ke depan, agar apa? Agar mendapatkan values untuk perusahaan kita. Contohnya gini teman-teman, kalau kita melihat produk-produk eh, di eranya bapak kita atau mbah-mbah kita ya, produk kita itu kan, maaf, produk yang dimiliki bapak kita, mbah-mbah kita itu pasti kalau teman-teman perhatikan memiliki kualitas yang sangat baik. Misal Vespa, Vespa itu kan dari besi ya buatnya, pasti apa ya, bakoh gitu, kuat. Karena apa? Karena pada masa itu orang-orang beli sebuah barang karena dilihat dari sisi kualitasnya, karena dari jangka panjangnya. Nah, padahal sekarang sudah tidak lagi. Sekarang para perusahaan sudah bisa menilai eh, bahwa barang yang dibeli customer itu paling mentok 10 tahun sudah dibuang, sudah dijual. Jadi kualitasnya tidak perlu bagus-bagus banget kayak zaman eranya Vespa besi atau motor-motor pitung zaman dahulu. Namun inovasi, gimmick-gimmick tentang apa ya, tentang masa depan seperti contohnya motor Fazio misal. Motor Fazio itu kan ada gimmicknya kalau digas bisa menggunakan daya listrik untuk menggerakkan motornya. Nah, seperti itu. Customer sekarang yang maunya seperti itu, nggak melulu kualitas yang baik karena paling 10 tahun sudah nggak dipakai lagi. Beda dengan zaman dahulu. Nah, strategi yang ditentukan oleh para manajer, para perusahaan untuk membuat sebuah produk tersebut, apakah dari segi kualitasnya, dari segi inovasinya, nah, itu harus didasarkan dari dia menilai kinerja perusahaannya dia dulu. Di balance scorecard juga dari perspektif customer. Customer itu pinginnya seperti apa sih? Nah, puasnya, satisfy-nya itu seperti apa customer? Seperti itu, teman-teman. Nah, ini yang ini sebenarnya yang saya jelaskan tadi ya. Jadi di abad 19 dan 20 ini, perusahaan itu sudah tidak hanya berfokus pada perspektif keuangan saja untuk mengukur kinerja. Namun sistem-sistem kontrol keuangan ya, pendapatan operasional, laba bersih atas investasi atau return on investment itu digunakan untuk memotivasi dan mengevaluasi kinerja. Jadi dari segi finansial itu juga digunakan untuk mendorong segi-segi yang non finansial seperti motivasi karyawan, kemampuan karyawan dan lain-lain. Karena jika kita hanya melihat dari segi finansial, maka pergerakan di internal proses itu bisa liar, teman-teman. Contohnya mungkin, udah nggak apa-apa, yang penting labanya tinggi, nggak apa-apa produk seperti apa customer nggak suka juga nggak peduli, yang penting labanya tinggi. Nah, kan nggak bisa. So, di abad 19 dan 20 itu sudah tidak bisa, teman-teman, seperti itu. Jika
cara berpikirnya itu sudah ketinggalan zaman. Nah, lalu untuk faktor-faktor yang bisa mendorong keberhasilan-keberhasilan strategi yang ditentukan oleh perusahaan itu ada beberapa poin, yaitu meningkatkan keterampilan dan motivasi karyawan, lalu memperluas data-data yang ditangkap dan dibagikan untuk proses pelanggan dan vendor atau suppliers atau pemasok, lalu mempercepat produk baru melalui penelitian, pengembangan, inovasi, dan lainnya, kemudian meningkatkan kualitas dan kecepatan proses produksi, distribusi, dan pelayanan, lalu juga meningkatkan hubungan yang baik antara pelanggan yang bisa dikatakan menguntungkan antara customer dan vendor, dan tentunya berbiaya rendah, low cost, seperti itu. Nah, untuk mencapai hal tadi, salah satu toolsnya itu kita bisa menggunakan balance scorecard. Kenapa sih saya sampaikan lagi harus measuring, measuring, measuring? Nah, menilai kinerja. Kenapa harus seperti itu? Karena if you don't measure it, you can manage and improve it. Kalau kita nggak bisa mengukurnya, tidak bisa mengukur kinerja kita sendiri, ya kita tidak bakal bisa mengelola dan meningkatkan kinerja perusahaan kita. Gitu. Saya mau dapat nilai 100, saya mau dapat IPK 3. Nah, untuk dapat IPK 3 gitu ya, saya harus menilai kemampuan saya. Oh, saya harus punya target A, target B, target C. Saya harus mengerjakan tugas A, tugas B, tugas C. Kan seperti itu, teman-teman. Kalau kita mau menilai diri kita sendiri aja nggak bisa. Apalagi untuk mengimprove diri kita. Hmm, Contoh mudahnya seperti itu. Nah, salah satu tools jika kita membicarakan tentang alat ukur kinerja perusahaan, kita bisa menggunakan balance scorecard ini. Kita tadi sudah panjang lebar berbicara kenapa sih harus menilai, kenapa sih harus mengukur, apa saja yang kira-kira harus diukur, kita bahas di materi ini. Nah, teman-teman sekalian, di balance scorecard ini ada 4 perspektif yang tidak bisa dipisahkan, yaitu pertama learning and grow. Karyawan itu harus memiliki dan mengetahui, memegang budaya perusahaan dengan baik. Harus memiliki motivasi skill yang baik. Agar apa? Agar proses bisnisnya bagus. Ketika proses bisnisnya bagus, tidak ada mistake, errornya juga sedikit dalam melakukan transaksi, dalam menghasilkan sebuah produk, yang pasti customer akan senang. Kita masuk ke perspektif yang ketiga. Customer jadi senang. Ketika customer puas, satisfied, dia akan beli lagi produk kita, dia akan mengajak teman-teman yang beli produk kita atau menggunakan layanan dan jasa kita, finance kita pasti akan naik. Nah, maka dari itu, empat, empat item ini tidak bisa dipisahkan jika kita membicarakan balance scorecard. Baik itu di finance atau non-finance. Kalau finance kan jelas ini, financial perspektif. Bisa dari ROI misal, atau ROE, atau dari labanya. Hmm. Kemudian kalau kita membicarakan tentang perspektif yang non-finansial, ya ada 3 ini teman-teman. Yaitu di customer, di proses bisnis, dan di learning and grow. Nanti setelah pembahasan ini akan saya berikan contoh tentang diterapkannya balance scorecard, teman-teman. Ini saya hapus dulu. Ah, ini tambahan saja ya, teman-teman. Jika kita membahas tentang balance scorecard, itu kaitan eratnya dengan intangible asset atau aset tidak berwujud.
Aset tidak berwujud itu kan seperti hubungan dengan pemasok, hubungan dengan customer, skill-skill karyawan kita. Nah, salah satu tujuan dari balance scorecard ini, values yang kita dapatkan itu adalah meningkatkan keterampilan dan motivasi karyawan, upgrading skills and motivation of employees, lalu memperluas data yang kita dapatkan untuk proses bisnis, customer, dan supplier, lalu mempercepat produk baru melalui jalur penelitian dan pengembangan. Nah, penelitian dan pengembangan itu masuk di perspektif learning and growth, lalu meningkatkan kualitas kecepatan produksi, distribusi, dan pelayanan proses, kemudian juga meningkatkan trusted relationship with profitable customers and low cost suppliers dengan customer yang low cost. Ini ada beberapa contoh eh, balance scorecard yang ini nanti akan saya share saja ke teman-teman. Bisa dipelajari karena penentuan secara teknis ya, teknis dibuatnya balance scorecard itu agak panjang. Karena target-target, kemudian nilai yang harus didapatkan, lalu dalam perspektif customer, misal satisfied-nya customer atau kepuasan customer antara perusahaan satu dan lain itu kan pasti berbeda. Jadi misal antara perusahaan perbankan dan perusahaan manufaktur pastinya juga berbeda. Seperti itu. Kita akan masuk di bab selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari dashboard sebuah balance scorecard. Kalau kita membuat ini di pertemuan kali ini, sepertinya tidak akan cukup. Ini akan saya berikan contoh apa ya realnya lah sebuah balance scorecard diterapkan di sebuah entitas. Kita bisa lihat nih teman-teman di learning and growth. Perspektif learning and growth di sini dinilai dari work attendance misal ya. Dari current-nya 84, targetnya 100. Kemudian staff-staff diberikan program misal pelatihan-pelatihan atau seminar untuk penelitian dan inovasi karyawan. Targetnya 86, ternyata current-nya hanya 30. Berarti harus perlu peningkatan lagi. Kemudian di internal prosesnya ya kita bisa lihat di sini contohnya ada transaction and error, targetnya itu maksimalnya 2,7, ini karenya 0,0 baik berarti. Kemudian balance of pending item maksimalnya 5, karenya hanya 0,15 berarti proses internal bisnisnya baik. Seperti itu. Nah, ada banyak ini. Contohnya ini yang paling terakhir Protocols of COVID-19 ini karena dibuat ketika masih masa pandemi kemarin, teman-teman. Ada branch report, laporan cabang, kemudian ada tagihan-tagihan cabang, dan lainnya. Kemudian dari sisi customer, kita menilai dari settlement of compliance. Jadi ini ditargetkan komplain-komplain dari customer itu 2 hari maksimal harus terselesaikan. Targetnya 80, karena 100. Kemudian completion of request per month, targetnya 80, dicapainya 100. Lalu dari sisi finansial ada NPM, growth of new business, dan conformity with the budget. Nah, itu dinilai. Nah, ini masing-masing perusahaan berbeda, teman-teman. Misal dari segi finansial, dinilai dari ROI-nya, atau ROCE, atau ROE, atau misal target marketing, itu tergantung divisi dan jenis perusahaannya. Kemudian ini mungkin ada tambahan bisa disertakan program-program yang sudah dijalankan itu selesai berapa persen. Ini bisa juga ditampilkan di dashboard balance scorecard. Kemudian ada grafik ini grafik accounting division expenditure misal. Nah, jadi misi dari balance scorecard adalah long life learning process, yaitu melakukan perbaikan terus-menerus tanpa akhir. Pertanyaannya gini, teman-teman. Kalau kita tidak bisa menilai, kita we cannot measure, ya kita nggak bisa melakukan perbaikan. Orang kita nggak ngerti apa kesalahan kita.
target kita aja kita nggak ngerti, bagaimana kita melakukan perbaikan. Maka dari itu, dalam hal mencapai perbaikan yang terus-menerus tanpa akhir, salah satu tools untuk menilai kinerja kita ya dengan balance scorecard. Nah, teman-teman, untuk materi yang tadi saya sampaikan, saya menggunakan buku manajemen accounting dari Atkinson dan Kaplan, yang mana teman-teman nanti bisa dibaca ya untuk materinya. Saya pikir udah cukup karena jika kita membicarakan hal teknis di balance scorecard itu agak lama, apalagi penyusunannya. Teman-teman bisa pelajari, semoga teman-teman bisa mengerti betapa pentingnya menilai kinerja di sebuah perusahaan dan salah satu toolsnya yaitu balance scorecard. Meskipun sebenarnya ada banyak ya untuk menilai kinerja sebuah perusahaan, misal menggunakan KPI atau efisi costing atau menggunakan alat-alat ukur lainnya, misal SWOT. Nah, kita di sini membahas menggunakan balance scorecard karena ini cukup trending, teman-teman. Yang perlu dipahami bahwa balance scorecard menggunakan 4 perspektif untuk menentukan menilai kinerja perusahaan kita, yaitu 4 perspektif ini ada di sisi learning and growth, lalu ada di sisi proses bisnis, kemudian ada di customer, dan yang terakhir di sisi finansial. Baik, teman-teman, sepertinya saya rasa sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa menambah ilmu. Terima kasih atas sharingnya hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan selamat malam.